Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juanda Puji. Oke, halo teman-teman, selamat datang di pertama pembelajaran. Kembali lagi dengan saya Juanda Puji. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita seputar dunia MPCE. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya metrik. Yang dimana metrik ini merupakan parameter juga dalam menentukan best path ataupun jalan terbaik dalam proses routing ya teman-teman. Nah, kita perlu mengetahui ini teman-teman bahwasanya algoritma penentuan dispatch routing itu bisa kita sebut dengan tiebreaker ya teman-teman. Nah, urutan yang pertama itu adalah distance ya teman-teman. Jadi distance itu pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya. Dan apabila setiap routing protokol yang ingin dilaluinya itu memiliki distance yang sama. Misalnya di sini distance-nya sama ya teman-teman, ini sampai ini. Nah, di sini maka jalur ataupun penentuan best path routing itu akan dialihkan berdasarkan metrik ya teman-teman. Nah, setiap routing protokol itu memiliki cara kerja ataupun metrik masing-masing. Nah, kita bisa singgung bersama-sama ya. Kita akan melangkah lebih jauh. Langkah baiknya kita melihat topologi berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini itu terbagi kalau menentukan best patch atau jalur terbaik itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang dimana itu menurut distance dan yang kedua itu menurut metrik. Nah, pada contoh kasus pada topologi ini menggunakan distance ya teman-teman. Bisa kita sendiri jika router 1 ingin mengirim source ke destination yang mana nih jalur terbaiknya teman-teman. Nah, kita bisa singgung dulu ke administrative distance atau AD ya teman-teman. Nah, di sini kita ada dua routing ya teman-teman. Yang pertama untuk router 1 ke router 2 itu menggunakan IDP dan router 1 ke router 3 itu menggunakan OSPF ya teman-teman. Nah, untuk menentukan secara distance teman-teman bisa terus sendiri nilai dapat yang dimiliki oleh routing protokol itu misalkan di sini dia menggunakan routing protokolnya RIP ya teman-teman. Nah, untuk desainnya itu dapatnya 120 dan sedangkan kalau yang OSPF yang ke router 3 itu desainnya 110. Nah, jadi kalau menentukan secara desain si router satu ini nanti dia akan mengirim source ke destination-nya menggunakan jalur ke router 3. Kenapa? Karena desain yang dimiliki oleh routing OSPF itu desainnya kecil ya teman-teman, 110 ya teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini. Dalam hal ini router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai AD terkecil ya teman-teman atau distance terkecil ya teman-teman. Nah, ini kalau secara distance ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan nantinya ada seperti ini teman, ini untuk ke router 2 dan ke router 3 ini menggunakan routing yang sama RIP ya teman-teman. Nah, kita bisa singgung ke topologi berikutnya teman-teman seperti ini. Nah, jika seperti ini, jika routingnya sama menggunakan RIP dan distance sama 120, dia akan menggunakan yang namanya metrik ya teman-teman. Nah, setiap protokol routing memiliki perhitungan metriknya sendiri ya teman-teman. Nah, kalau di metrik itu dihitung berdasarkan hop count atau jumlah lompatan. Jadi simpelnya gini ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan metrik, dia akan menghitung lompatannya. Misalkan, contoh di sini ya teman-teman, ada kita ingin mengirim ke destinasinya kemudian ke router 5 di router 1 ke router 5. Nah, gimana cara menentukan dispatch ya? Nah, kalau menggunakan metrik, dia akan menghitung jumlah lompatan ya teman-teman. Nah, misalkan dia jalannya ke router 2. Kita coba hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Berarti dia kalau menggunakan jalur router 2, dia akan melewati 3 lompatan ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau lewat router 3, kita coba hitung. 1, 2. Nah, jadi inilah. Ini caranya untuk menghitung metriknya teman atau jumlah lompatan. Nantinya si router 1 ini untuk sampai ke destination dia akan lewat router 3 teman. Kenapa? Karena metrik ini dia dihitungnya secara jumlah lompatan ya teman-teman. Kalau ke atas ya teman-teman 1, 2, 3 dia itu membutuhkan 3 lompatan ya teman-teman. Sedangkan kalau ke router 3 yang bawah dia hanya memerlukan 2 lompatan ya teman-teman. Jadi untuk dispatchnya
nantinya dia akan menggunakan router 3 ya teman-teman. Jadi 1 2 lompatan saja teman-teman. Nah, dalam hal ini juga router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik terendah atau jumlah lompatan terendah ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau secara distance dia akan mengirim source ke destination itu secara AD atau nilai ini ya teman-teman. Tapi kalau secara metrik dia akan uh, mengirim source ke destination itu secara loncatan ya teman-teman, loncatan terkecil ya teman-teman. Nah, oke, di sini juga ada jenis-jenis metriknya ya teman-teman. Nah, bisa kita baca. Metrik router biasanya didasarkan pada informasi seperti panjang jalur, bandwidth, beban, jumlah hop, biaya jalur, penundaan, unit transmisi maksimum atau MTU, keadaan dan biaya komunikasi ya teman-teman, routing protokol beserta metrik yang digunakan. Nah, untuk RIP dia menggunakan metrik yang digunakannya itu hop-count ya teman-teman atau jumlah lompatan. Nah, sedangkan untuk RJLP dia menggunakan bandwidth, loading, delay, dan MTU ya teman-teman. Nah, untuk ISIS dia itu menggunakan cost atau link step ya teman-teman. Dan untuk SPF juga itu sama ya teman-teman, menggunakan cost. Nah, di sini juga ada jenis-jenis metrik yang digunakan oleh routing protokol ya teman-teman. Yang pertama itu ada hop-count. Nah, hop-count ini yang sebelumnya kita jelaskan juga itu dia tergantung jumlah lompatan ya teman-teman. Jadi lompatan terkecil ya teman-teman merupakan nilai terbaiknya untuk metrik yang dilakukan oleh protokol Hopcon ya teman-teman. Sedangkan untuk cost ya teman-teman, metrik ini akan memberikan harga atau cost pada setiap link yang ada dalam jaringan. Path yang memiliki cost terkecil maka akan menjadi base path ya teman-teman. Yang ketiga itu ada bandwidth ya teman-teman. Penggunaan bandwidth sebagai metrik hampir sama dengan penggunaan cost. Protokol routing akan menghitung bandwidth pada setiap path dan akan menjadikan path dengan bandwidth terbesar sebagai base path ya teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah jika dijadikan metrik, maka protokol routing akan menghitung beban dari setiap path dan akan menjadikan beban terkecil sebagai base path. Jadi kalau ada base besar dan ada beban kecil dan beban besar, dia akan memprioritaskan beban kecil atau pada routing protokol luar. Nah, di sini ada delay juga. Delay adalah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket data di setiap path. Path dengan delay kecil akan menjadi base path. Jadi intinya untuk delay ini itu dia mementingkan waktu pengirimnya ya teman-teman. Jika waktunya dan delay terkecil dia akan memprioritaskannya. Yang keenam ada reliability. Reliability adalah nilai kehandalan dari sebuah path. Misalnya sering tidak terjadi error atau gangguan ya teman-teman. Misalkan contohnya kalau melewati ini itu suka ada gangguan, sedangkan kalau melewati ini itu tidak akan ada gangguan. Jadi dia akan memprioritaskannya ke sini ya teman-teman, karena kalau ke sini takut ada gangguan atau error ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk dipelajari pada materi metrik ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita masuk ke subbab materi baru ya teman-teman, yaitu routing overview. Jadi di routing overview ini kita akan banyak berkenalan terkait pendahuluan routing, mulai dari apa itu routing, kenapa kita menggunakan routing, klasifikasi routing, komponen routing, distance, connectivity routing, metrik, proses, dan proses pemilihan routing ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, apa itu routing. Hmm. Apa itu routing? Nah, routing ini berada di layar 3 ya teman-teman. Layar 3 itu yaitu uh, network layer teman-teman. Itu tadi. Uh, layar 3 itu membahas tentang network atau IP ya teman-teman. Dan untuk perangkatnya biasanya kita kenal dengan namanya router mikrotik ya teman-teman. Nah, routing itu apa sih? Gitu ya. Jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui router.
Jadi bisa kita lihat sendiri di sini ada jaringan A dengan subnet flash berapa, dan ada dan jaringan B dengan subnetnya berapa ya teman-teman. Jadi jaringan A dengan networknya berapa dan jaringan B dengan networknya berapa. Nah di sini dari jaringan tadi ingin melewatkan data ke jaringan B, dan di sini kita bisa lihat bahwasannya networknya itu berbeda. Oleh karena itu kita membutuhkan perantara yang disebut dengan namanya router ya teman-teman. Nah ini. Jadi routing merupakan proses penentuan jalur terbaik atau best path ya. Oke, jadi kita lewatnya di. Jadi kalau misalkan ya teman-teman hanya dua network ini, jadi kita akan lewatnya dari sini ya teman, di sini ke sini ya teman-teman. Nah, bagaimana bagaimana nanti kalau misalkan networknya banyak, nah itu nanti jalur terbaik itu akan lewat mana misalnya. Nah itu fungsinya si router itu. Jadi bisa kita ketahui ya bahwasanya teman-teman, routing dapat juga diartikan sebagai proses pemindahan paket atau data dari source ke destination ya teman-teman, di mana keduanya berada pada network yang berbeda, mengacu pada hasil layer ya teman-teman. Maka proses routing terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer, yaitu berkaitan dengan pengamatan IP. Jadi bisa kita lihat ya di sini IP-nya berapa dan subnetnya berapa gitu ya. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan perantara yang disebut dengan router. Dan juga untuk router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface jaringan dan mampu menentukan jalur terbaik atau best path yang dapat ditempuh paket oleh sebuah paket ya teman-teman, oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuannya. Ya jadi kalau misalkan ini teman-teman pernah dengar, kalau misalkan switch itu kan layer 2. Nah perbedaan antara router dan switch dari segi fisiknya, switch itu lebih banyak port interface-nya. Adapun untuk router itu portnya tidak sebanyak switch. Nah kalau misalkan kalian masih bingung terkait router itu bagaimana, kita bisa lihat ya teman-teman di sini. Kita cari namanya router. Nah, router itu seperti ini ya teman-teman. Portnya tidak terlalu banyak seperti switch. Kita bedakan ya teman-teman. Nah, ini router mikrotik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Portnya tidak sebanyak switch. Nah, kalau switch ya, itu kan banyak ya teman-teman. Nah, saya saja ada. Nah, kenapa kita butuh routing? Nah, jadi kenapa kita butuh routing ya teman-teman? Misalkan di sini ada eh, LAN dan di sini ada WAN ya teman-teman. Nah, misalkan kita itu ingin berkomunikasi ke LAN yang berbeda. Nah, ini kita itu perlu yang namanya mikrotik ya teman-teman. Perangkat mikrotik agar bisa berkomunikasi ya teman-teman lewat routing ya teman-teman. Nah, secara umum, routing adalah salah satu elemen kunci dalam desain dan pengelolaan jaringan yang memungkinkan komunikasi efektif antar perangkat dan antar jaringan ya teman-teman. Nah, untuk eh, fungsinya juga, di sini yang pertama itu untuk mempermudahkan manajemen jaringan, bisa dari sisi pengelola bandwidth, keamanan, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ketika jaringan lokal sudah mulai kompleks, dan ketiga memecah broadcast domain ya teman-teman. Yang keempat itu koneksi antar wide area network ya teman-teman. Jadi bisa kita sendiri di sini ada LAN, 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 dan ini WAN ya teman-teman. Yang misalkan LAN ini berkomunikasi ke LAN lain, dia itu akan pasti menghubungkan ke WAN dulu. Nah, baru dari WAN ini dia akan maksudnya lewat ya teman-teman, dari LAN ini lewat ke WAN, lalu dari WAN diteruskan ke sini. Nah, itu membutuhkan yang namanya routing ya teman-teman, agar eh, bisa berkomunikasi dengan network yang berbeda, dan kelima itu redundansi kita sangat tinggi. Nah, misalkan di sini untuk plan atau jalur lewat terbaik atau best path-nya itu sepertinya teman-teman. Misalkan
Nah, dari sini, dari source kita ingin ke ini ya teman-teman. Dari sini misalkan ingin ke sini. Nah, di routing sendiri itu dia akan menentukan best path atau jalur terbaik ya teman-teman. Nah, misalkan di sini dia akan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya teman-teman. Dia akan menentukan jalur terbaik dan tercepat ya teman-teman. Jadi itu alasan kita butuh routing ya teman-teman, agar kita bisa simpelnya agar kita bisa memilih jalur terbaik dari sini ke sini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman pada subbab eh, routing overview ya teman-teman. Baik teman-teman, saja kita akan belajar tentang klasifikasi routing ya teman-teman. Nah, secara umum untuk routing sendiri dibagi menjadi dua kategori ya teman-teman. Ada yang bisa kita sebut dengan static routing dan juga ada yang bisa kita sebut dengan dynamic routing. Nah, mari kita sebut dengan dynamic routing ini. Kita perluas pengetahuan kita terkait routing pada ilustrasi gambar berikut ya teman-teman. Nih. Nah, jadi kita bisa melihat pada ilustrasi gambar berikut ini, di mana sebelumnya pada pembelajaran MTCNA ketika kita mempelajari routing, terutama pada bagian statik, itu kan rumusnya seperti ini ya teman-teman, mau kemana lewat mana gitu ya. Jadi kalau misal saya ilustrasikan ketika router 1 pengen berkomunikasi dengan router 3, maka dia harus menggunakan metode rumus seperti tadi ya teman-teman, mau kemana lewat mana. Itu untuk yang static routingnya. Jadi untuk router 1 dia akan buat terlebih dahulu nih untuk network yang dimiliki router 3, misal 192.168.3.0. Di router itu kita bisa lihat di bagian informasi routing tabelnya. Nah, secara defaultnya ataupun by defaultnya untuk router 1 tidak ada IP-nya ataupun dynamic aktifnya. Hanya terdaftar 192.168.1.0 dan juga 10.10.10.0. Jadi untuk 192.168.3.0 itu belum terdaftar ya. Oleh karena itu, si router satu harus mengenalkan ataupun harus melakukan static routing network yang dimiliki oleh router 3 dengan cara IP route. Kalau misalkan lewat terminal, itu di bagian menu IP, lalu ada IP route ya. Dan kalau untuk destination address-nya yaitu network si router 3 ini ya teman-teman, menggunakan 10.10.2 ya, yang ada pada interface satu ini ya teman-teman, yang dimiliki doi. Nah, ini sudah kita singgung pada pembelajaran MTCNA sebelumnya. Adapun untuk cara kerja dynamic routing, itu dia cara kerja dari dynamic routing adalah mengadvertisement network yang dimiliki oleh setiap routernya. Nah, untuk setiap router ada D-nya masing-masing ya. Untuk router 1 DC-nya ini dan ini, untuk router 2 ini dan ini, router 3 ini dan ini ya teman-teman, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau misalkan setiap router sudah ditanamkan advertisement networknya, maka nanti router 1 akan bisa melihat nih, oh mau ke router 3 atau ke router 2. Nah, lewatnya misalkan mau ke router 3 lewatnya router 2 itu teman-teman. Oke, kita bahas ya lebih dalam ya teman terkait dynamic routingnya di sini. Untuk dynamic routing itu terbagi menjadi dua kategori ya teman-teman. Ada ada IGP dan EGP. Nah, untuk IGP itu adalah kepanjangan dari Interior Gateway Protocol, digunakan untuk routing yang berada pada satu cangkupan AS ya teman-teman. Apa itu AS? AS itu kepanjangan dari Autonomous System Number. Nah, setiap perusahaan ataupun setiap ISP itu memiliki AS-nya masing-masing. Nah, adapun yang IGP atau EGP itu External Gateway Protocol, digunakan untuk menghubungkan AS. Jadi, misalkan ISPA menyambung ke SPB gitu, nanti kita lihat nih AS-nya berapa seperti itu. Nah, kita akan coba singgung dulu terkait IGP ya teman-teman.
IGP atau Internet Gateway Protocol ini itu ada dua kategori mekanismenya teman-teman. Ada yang distance dan ada yang link state. Eh, nah, untuk yang distance vector itu ada yang namanya RIP dan juga ada yang namanya IRGRP ya teman-teman. Nah, sebelum IRGRP ini ada kategori routing, jadi sebelumnya IRGRP ini dikembangkan menjadi IRGRP. Adapun yang link state itu routing protokolnya ada IRGRP dan juga OSPF. Nah, mari kita bahas yuk, teman. Jadi, apa itu RIP, apa itu EGP, ataupun apa itu IRGRP? GRP. Nah, untuk yang pertama terdahulu, kita melihat ke dahulu yang distant vektor ya, teman-teman. Nah, untuk yang kita bahas, untuk yang pertama terlebih dahulu yang distant vektor ya, teman-teman. Jadi, itu cara kerjanya itu dengan melihat hopcount-nya, teman-teman. Melihat distance vektornya atau melihat hopcount jumlah titik-titiknya. Jadi kalau misalkan untuk yang distance vektor itu ada dua ya teman-teman, ada yang namanya RIP dan IRGRP. Nah, untuk RIP ini kita lihat ya teman-teman. Nah, RIP atau routing informasi protokol ya teman-teman. RIP merupakan routing protokol jenis distance vektor pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hopcount, sedangkan jarak antar router disebut dengan hop. RIP terdiri dari versi dan dua ya teman-teman. Jadi RIP ini ada dua versi ya teman-teman, ada versi 1 dan versi 2. Dan untuk menentukan jalur base page-nya, dia menghitung dengan hopcount atau jumlah lompatan ya teman-teman. Misalkan kita ilustrasikan yang seperti yang ini ya teman-teman. Jadi kalau RIP dia bergantung menentukan jalurnya dengan hopcount atau melompatkan. Sekarang dari router 1 ke destination ke sini. Dia kalau lewat atas itu kita hitung 1, 2, dan 3. 3 lompatan ya teman-teman. Nah, kalau lewat yang bawah dia 1, 2. Jadi dia otomatis akan memilih yang bawah ke router 3 karena jumlah lompatannya lebih sedikit ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk ilustrasi pada RIP. Nah, oke, sekarang kita akan langsung ke ini ya teman-teman. IRGRV ya teman-teman. Nah, untuk IRGRV ini merupakan, jadi sebelum ada IRGRV ini ada yang disebut dengan ini ya teman-teman, IGRP. Nah, jadi IRGRP ini adalah versi terbaru dari IGRP ya teman-teman. Nah, IRGRP ini merupakan Cisco Proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hopcount atau melakukan pemilihan jalur routing ya teman-teman. Nah, jadi untuk EIGRP ini dia hanya ada di perangkat Cisco saja ya teman-teman. Jadi untuk perangkat lain tidak ada seperti itu. Nah, untuk parameter yang digunakan oleh EIGRP juga contohnya bandwidth, delay, dan reliability ya teman-teman. Jadi dia mengutamakan bandwidth, delay, dan reliability ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada ini ya teman-teman, eh, OSPF. OSPF ini ya teman-teman yang link state. Nah, jadi untuk OSPF ini merupakan link state routing protocol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga atau cost untuk setiap link yang ada. Cost yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan acuan untuk menentukan jalur routing ya teman-teman. Jadi kalau SPF ini cara kerja untuk jalur pemilihan jalurnya itu dia mencari nilai cost yang paling kecil ya teman-teman. Jika ada nilai cost yang paling kecil maka itu dia akan melewatinya. Yang kelima ada BGP ya teman-teman, yang paling ini. Nah, BGP atau Border Gateway Protocol merupakan salah satu routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol
BGP menghubungkan antara router-router yang berbeda AES. BGP terletak pada bagian terluar AES. Jadi jika pada topologi ada AES 200 dan AES 100, jika kita ingin menghubungkan kedua ISP ini, kita bisa menggunakan routing protokol yang namanya BGP. Nah, mungkin itu saja untuk materi klasifikasi routing. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang pengenalan RIB dan FIB ya teman-teman. Di sini ada yang RIB itu forwarding information base ya teman-teman. Di sini juga ada FIB atau forwarding information table. Nah, untuk data plan ini mengacu pada FIB yaitu forwarding information table. Eh, Nah, kemudian pastinya RP itu untuk router information ya teman-teman. Nah, di sini untuk RIP itu merupakan tabel routing yang dimana tabel data dalam router yang berisi data-data daftar router ke jaringan atau network tertentu ya teman-teman. Nah, RIP juga bisa berisi metrik atau nilai-nilai atau prioritas dari masing-masing route. Nah, RIP juga terbentuk dari semua route yang terbentuk dinamik routing protokol ya teman-teman. Protokol. Nah, semua route untuk connect ke network ya teman-teman. Nah, kemudian setiap konfigurasi yang didapatkan seperti static route itu masuknya ke RIP, ya teman-teman. Nah, itu router information base atau seperti itu. Jadi istilahnya yang control plane ini sebagai ibaratkan seperti bandarnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk data plan itu orang yang mengerjakan di lapangan ya teman-teman. Anggaplah seperti itu saja. Nah, untuk IP forwarding information base juga hanya berisi route yang dipilih oleh algoritma routing sebagai jalur pilihan yang meneruskan paket atau route yang sering digunakan. Nah, sering dalam bentuk change ya teman-teman. Jadi forwarding ini berbentuk change ya teman-teman, tanpa mempermasalahkan atau precompile yang dioptimalkan untuk perangkat keras. Jadi data plane ini orang yang mengerjakannya ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan data. Nah, ini teman-teman untuk tabel RIP ya teman-teman. Tabel RIP-nya. Nah, di sini juga bisa kita cari berdasarkan route atau jalan ya teman-teman. Ada IP routing table, ada IP table, dan ada yang lain-lain ya teman-teman. Nah, bisa kita cari di sini berdasarkan route yang paling spesifik ya teman-teman. Nah, pada biasanya di sini ada route ya teman-teman. Ada distance teman-teman. Kan biasanya pada suatu topologi yang diutamakan itu yang distance-nya paling kecil ya teman-teman. Padahal di lapangan semuanya tidak begitu ya teman-teman. Tidak harus menggunakan distance yang paling terkecil. Jadi dia itu untuk sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pengenalan RIP dan FIB. Untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu connected route ya teman-teman. Nah, ataupun yang bisa kita kenal sebagai DAC atau Dynamic Active Connected. Nah, di sini bisa kelihatannya gambarnya ada DAC. Jadi ketika misalkan mempunyai topologi itu mungkin secara sederhananya seperti ini ya teman-teman, ada router 1 dan router 2. Masing-masing router memiliki networknya masing-masing. Nah, ketika teman-teman melakukan addressing pada suatu router, misal pada router 1 gitu ya, ketika kalian melakukan addressing, kan di bagian IP address-nya ya teman-teman menambahkan manual nih, seperti ini contohnya. Nah, ketika kalian menambahkan IP address valid pada setiap interface, misal di header 2 atau header 3 dengan IP yang valid, nanti di bagian routing table-nya itu
terbentuk secara otomatis yaitu flag DAC ya teman-teman, seperti ini flag DAC ya teman-teman. Nah, ini misal untuk yang itu mengarahkan 10.10.10.0 itu dia ada ya teman-teman, antara router 1 dengan router 2 gitu ya. Kemudian juga ada yang 192.168 titik 10.1 ya teman-teman. Itu router 1 mengarah ke PC 1 ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, ada berbagai komponen-komponen, ada DST, berarti DST address berarti memang router 1 itu ingin mengkoneksikan network ke network yang dimiliki oleh PC 1 yaitu 10.0. Kemudian gateway-nya melalui Ether 3 router ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada terkait distance. Distance ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Secara singkatnya atau secara sederhananya ya, ketika ada DAC ataupun setiap routing table itu nanti akan memiliki distance dipole-nya teman-teman. Distance dipole-nya. Oke, teman-teman, itu terkait gambaran connected road teman-teman. Nah, di sini ada berbagai parameter yang harus kita ketahui ya teman-teman terkait connected road. Jadi di connected road itu ketika misal terdapat dua dua IP, dua buah IP address dari subnet yang sama pada dua interface yang berbeda, karena itu nanti akan ini ya teman-teman, logika routernya akan pusing membeli labelnya ya teman-teman. Jadi disarankan untuk memasukkan IP address itu berbeda pada setiap patternnya teman-teman. Mungkin pada pembahasan connected route itu mungkin segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita akan berkenalan dengan yang namanya distance teman-teman, atau mungkin bisa juga disebut dengan istilah administrative distance, sama saja. Jadi distance ini merupakan parameter yang bisa digunakan ketika terdapat berbagai jalur untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Kita coba singgung di sini. Ya, teman-teman. Jadi, distance ataupun administrative distance merupakan suatu fitur ataupun parameter yang digunakan oleh router untuk menentukan route dengan jalur terbaik. Jika terdapat dua atau lebih jalur untuk mencapai tujuan. Di setiap routing protokol itu memiliki nilai-nilai distance-nya masing-masing ya, teman-teman. Jadi memiliki distance defaultnya masing-masing. Nah, walaupun setiap routing protokol ini memiliki distance defaultnya masing-masing, kita pun bisa tetap custom ya teman-teman, kalau misal dibutuhkan. Nah, bagaimana sih gambarannya penggunaan distance ini? Jadi distance ini bisa digunakan dalam failover ya, karena memang terdapat beberapa jalur untuk mencapai tujuan, dan di sini kita goalsnya dengan memilih ataupun menentukan route dan jalur terbaik. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan atau bisa kita sebut dengan tier breaker. Ya, teman-teman. Jadi tier breaker itu ibaratnya kayak urutan dalam pemilihan best path-nya ataupun route terbaiknya. Yang pertama itu adalah distance, yang kedua adalah metric ya, teman-teman. Yang ketiga nanti round robin ya, teman-teman. Nah, untuk yang metric nanti kita akan bahas ya teman-teman. Untuk kali ini kita bahas terkait yang distance terlebih dahulu. Jadi mungkin distance ini contohnya eh, di topologi penerapannya seperti, biar gampang saja, di setiap ini ya teman-teman. Misalkan ada router A dan router B bisa ingin saling terhubung. Nah, nanti kita lihat nih routing protokolnya pakai apa saja. Terus desainnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh topologinya kita ya teman-teman. Nah, ini router A, ini router B ya teman-teman. Ini ingin saling terhubung ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Kemudian contoh topologi yang kedua.
Mungkin juga pada penerapan ESP ya teman-teman, failover gitu. Jadi ketika ada router A, ini misalkan router A yang ini router B ya teman-teman. Misalkan ada router A ingin menggunakan ESPA atau ESPB, kan ini router, ini ESPA, ini ESPB ya teman-teman. Mungkin menggunakan ESPA atau pengen menggunakan ESP2. Nah, nanti kita lihat nih kalau misalkan mau menggunakan failover, berarti nanti yang distance yang A ini lebih kecil dibanding distance yang menuju ke ESPB ini. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh penerapan topologi dari distance-nya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita coba lihat yuk gambar realnya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah siapkan ya teman-teman. Ini kalau mau lihat, teman-teman bisa cari di YouTube atau di Google juga ada ya teman-teman untuk contoh topologinya. Nah, di sini ada 4 router ya teman-teman. Anggap saja ini router A, B, C dan ini C dan ini D ya teman-teman. Nah, antara C dan D ini dia menggunakan routing IRGRP ya teman-teman. Kemudian antara D dan A itu juga pakai IRGRP. Terus C dan B juga pakai IRGRP ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk router A dan B ini itu menggunakan OSPF ya teman-teman. Nah, OSPF itu nilai distance-nya itu 110 ya teman-teman. Nah, dalam penerapan ataupun penggunaan distance itu rumusnya seperti semakin kecil nilai distance-nya maka itu semakin diprioritaskan. Nah, karena ini nilai distance yang paling kecil adalah IRGRP, maka ketika router A ingin pergi ke router B, dia menggunakan distance yang terkecil yaitu 90. Berarti dia muter ya teman-teman dari A terus ke D terus ke C lalu ke B ya teman-teman, seperti itu. Jadi contoh untuk penerapan penggunaan distance ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan kalian ingin mengkustomisasi nilai distance mungkin pada pembelajaran mikrotik gitu ya, eh, itu kalian bisa pergi ke bagian ini ya teman-teman, bagian ke bagian routing table-nya. Nanti ada parameter distance ya teman-teman. Ini untuk contohnya. Di sini. Kalian bisa custom aja berapa, tapi yang perlu kalian ketahui bahwasannya setiap routing setiap routing protokol itu mau itu statik ataupun dinamik itu memiliki distance-nya masing-masing ya teman-teman. Adapun juga yang namanya connected interface ataupun DAC ya teman-teman. Nah, itu juga di sini memiliki defaultnya yaitu kosong ya teman-teman, ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk desain administrasi atau administrasi desain ini cukup segini saja teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada tambah juga teman-teman. Ini untuk tabel default distance dari protokol-protokol routing ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat saja di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi kita tidak terasa sudah mau masuk ke pembahasan pada bab routing over PWT, yaitu prioritas pemilihan routing ya teman-teman. Yang dimana di sini ada parameter dan prioritas pemilihan routing itu ada 3 aturan ya teman-teman. Nah, jadi kita akan memilih jalur terbaik si router satu ini ke server ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 aturan ya teman-teman. Di sini ada satu, yang pertama destination yang spesifik. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman di web. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ini sama seperti yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu ada yang pertama itu aturannya itu destination yang spesifik ya teman-teman. Nah, bisa kita cari di sini ada destinationnya ya teman-teman. Nah, untuk destination address kita akan coba yang pertama dulu, cari jalan yang pertama dulu nih, eh, jalur terbaik menuju ke server ya teman-teman. Nah, bisa kita cari untuk destination addressnya di sini ada
30/24/29/24. Di sini untuk desainnya teman-teman. Nah, di sini untuk bagaimana sih urutan prioritas yang digunakan jalur untuk router 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca aja ya teman-teman. Kita akan coba bahas berdasarkan mekanisme pengguna jalur routing oleh router. Nah, perlu diingat juga traffic akan ditransmisikan adalah traffic dari router 1 menuju ke server IP address 30.3 ya teman-teman. Nah, coba perhatikan pada routing tadi untuk tujuan IP 30.3 dan the destination slash 29 lebih spesifik dibandingkan destination address slash 24, sehingga rule B akan digunakan sebagai prioritas utama ya teman-teman. Karena kalau slash 24 itu dia bisa digunakan IP yang bisa digunakannya itu 254 ya teman-teman, sedangkan untuk slash 28 ini paling sedikit ya teman-teman, jadi dia akan digunakan sebagai prioritas utama ya teman-teman. Nah, lalu mana yang akan dijadikan prioritas kedua dan ketiganya nih? Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat lagi. Nah, yang kedua, untuk menentukan rule cadangan ya teman-teman atau backup itu dilihat dari distance yang paling kecil ya teman-teman. Nah, bisa kita sendiri untuk jalur A dan C itu di sini di destination address-nya itu untuk router A itu distance-nya paling kecil 1 ya teman-teman. Sedangkan untuk C ini distance-nya 2. Jadi untuk jalur backup yang kedua kita bisa gunakan yang A ini. Untuk B ini dia yang utama, ini yang backupnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada metrik ya teman-teman. Nah, karena pada topologi kita ini konfigurasi statik ya teman-teman. Sedangkan untuk metrik itu dia bisa digunakannya pada protokol dinamis ya teman-teman. Nah, jadi untuk metrik ini digunakannya pada dinamis. Nah, sedangkan ini ada round robin atau acak ya teman-teman. Nah, maksud dari acak itu jadi dia bisa random menggunakan destination address yang mana saja, router mana saja lewatnya. Misalkan router C. Jadi dia itu pemilihannya random ya teman-teman untuk round robin ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman tentang bab pengenalan routing overview ya teman-teman. Nah, eh, maaf juga ya teman-teman jika penjelasan saya kurang jelas. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.